Bincang Demokrasi Kediri dimulai. Nah, hari ini kebetulan malam ini kita bersama Ibu Ketua kita yang paling cantik di antara komisioner Kediri. Nah, beliau Ya, adalah perempuan sendiri soalnya. paling perempuan sendiri ya, makanya paling cantik gitu. Kalau saya yang cantik nanti repot. Nah, ini kita akan berbincang dengan beliau, komisioner muda, cantik, baru dan kemudian dipilih menjadi ketua. Ibu Ketua, kira-kira apa manis pahitnya menjadi komisioner dan wabil khusus menjadi ketua itu apa kira-kira? Kiat-kiatnya apa menjadi ketua itu? Baik, terima kasih Pak Nanang Kosim, Divisi SDM Parmas. Saya host ini di sini, Oh, bukan host ketua dari ya. Parmas, ini host di sini. Oh iya. Saya host. Ini yang punya ruang saya ini hari Oh ini. iya ya. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Hari ini ada peresmian ya terkait dengan podcast, dan tadi ada BIMTEK, dan kemarin ada kunjungan dari Deputi KPU RI, dan alhamdulillah memang luar biasa ya prestasinya. Prestasi kita bersama, jangan iya. kita lah. Iya, suka duka untuk jadi ketua. Yang pertama pastinya ketua harus lebih sabar ya dibanding anggota yang lainnya. Ya, kalau ada anggotanya yang bandel-bandel dikit ya wis memang. Sabar, bandel kok nyamanya ke saya ya? Ini tidak enak ini. Seolah daerah bandel nyamanya ke saya ini. Ya, harus bisa ngomong lah. Betul. Walaupun saya muda dibandingkan ya ada beberapa yang lebih tua dari saya. Saya yang paling muda loh ya. Oh iya, 78 ya. Ngakunya itu kan yang paling muda. Ya, tapi ya alhamdulillah kita bisa berjalan dengan kolektif kolegial dengan baik. Kita segala sesuatunya didiskusikan, semua dirembukan sehingga setiap kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa ya kendala sedikit-sedikit pasti ada, cuman karena kita komunikasinya baik sehingga alhamdulillah lancar kegiatan. Gitu. Itu sukanya, sekarang dukanya. Itu suka apa duka itu tadi? Ya, ada suka ada duka. Ya, dukanya apa? Dukanya ya memang awal-awalnya ya agak kaget sih ya, agak kaget dengan beberapa dinamika. Tapi alhamdulillah lama-lama juga beradaptasi dengan dinamika tersebut. Jadi ya sudah mengikuti. Memang kita baru kenal dengan sekretariat, kemudian dengan komisioner yang lain. Nah, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang harus diemong, harus ya kita dengan berjalannya waktu kita tahulah terkait dengan karakter-karakter teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah kita dipersatukan di sini. Yang terpenting adalah kita sama-sama mengemban amanah dengan baik. Tujuannya adalah menyukseskan pemilihan di KPU Kabupaten Kediri. Oke, siap. Karena kadang-kadang kalau nggak keras juga nggak enak. Kalau lembut terus atau keras terus juga nggak enak gitu. Oke, siap. Gimana dari keluarga support? Ada masukan dari keluarga karena pasti ibu rumah tangga kemudian harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, bahkan malam-malam sampai ini kira-kira apa atau pesan pada keluarga, mumpung ada kesempatan ini disampaikan pada suami, pada anak, pada orang tua. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah memang pada saat saya mendaftar ya support penuh dari keluarga, terutama suami ya. Bahkan waktu itu saya dibebas tugaskan itu 1 bulan. Dibebas tugaskan itu? Wah, kasihan itu suaminya. Dalam artian saya tidak masak waktu itu. Oh, tak pikir dibebas tugaskan dalam konteks yang lain. Kalau itu tetap yang itu ya. Artinya apa? Kita disupport lah dalam belajar karena memang di banyak tahapan ya waktu tes di KPU itu untuk menjadi komisioner itu memang tidak mudah. Jadi ada beberapa yang harus kita pelajari, beberapa tahapan-tahapan tes yang memang ya menguras waktu itu memang puasa ya. Jadi ya Pak Nanang kan juga mengalaminya. Ya. Untungnya suaminya soleh ya itu ya. Iya. Oh, namanya soleh ya, bukan suami soleh itu ya. Ya untungnya suaminya soleh. Jadi itu kiat dari Ibu Ketua. Nah, sekarang kita masuk pada konteks sedikit Bu Ketua. Kalau sudah tadi cerita suka duka, kemudian bagaimana support keluarga, bagaimana dinamika, pasti kalau ngomong bandel itu larinya ke saya itu karena jangankan kok Ibu Ketua, itu keluarga saya aja ngomong bahwa saya itu bandel, guru-guru saya ngomong bandel. Tapi di balik kebandelan saya hatinya lembut gitu. Iya. Promosi. Iya. Oke, Bu Ketua, kira-kira hari ini masa pandemi ya, kita dihadapi pada situasi yang dalam sejarah pemilihan Bupati Wakil Bupati Kediri itu partisipasinya cukup rendah. Tadi saya Pak Gogot sebagai gestar yang pertama bahwa dari 2010 ke 2015 itu ada penurunan. Sekarang masuk ke 2020 di masa pandemik. Nah, apa kiat atau strategi jenengan sebagai ketua agar nanti partisipasi naik? Nah, sekarang terima kasih Pak Nanang. Awalnya sebelum kita ke strategi ya, kita harus memberikan pemahaman kepada pemilih nantinya yang akan hadir di TPS bahwasanya nanti sesuai dengan PKPU 6 tahun 2020 semua
dari penyelenggara itu sesuai dengan protokol kesehatan, protokol COVID lah. Ya, jadi di TPS nantinya, sesuai dengan PKPU 6 itu yang awalnya 800 per TPS menjadi 500 Dibatasi, pemilih. berarti Iya, dibatasi. dibatasi. Kemudian nanti di TPS juga kita sediakan petugas kita sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian face shield, kemudian memakai sarung tangan, dan di TPS itu disediakan ini Pak Nanang, gentong air ya, kemudian sabun. Nah, Gentong ya? iya, Gentong, ya ini pokoknya bahasanya khas banget. Ya, saya paham lah. iya, iya. Ini bahasa yang memang jarang Ya kita dengar bisa gentong ya. air Iya. lah, untuk tandon air. Oh, tandon, ini malah tandon. Iya, Nah, lanjut. Ya, Paham kita. sehingga pada saat pemilih nantinya akan masuk ke TPS, jangan lupa ada termogan juga yang untuk termogan. pengukur suhu. Nah, di PKPU 6 itu juga dijelaskan bahwasanya nanti kalau misalnya ada pemilih yang suhunya itu lebih dari 37,3, Betul. itu ada bilik khusus, bilik ya. Jadi Betul. masih dalam satu TPS untuk memilih. Jadi Artinya terpisah dari terpisah. orang yang terus ya. Iya, ada perlakuan agar dari suhu tersebut kan juga tidak pasti dia itu COVID. Betul. Kan, jadi kita mengantisipasi. Bisa jadi habis panas-panas karena Iya, jalan kaki sepeda bisa. karena panas itu ya, atau disuruh nunggu gitu itu Iya, strateginya. bisa Intinya juga. bahwa masyarakat harus yakin bahwa nanti penyelenggaraan itu menggunakan standar protokol pencegahan COVID. Begitu. Iya. Ya. Dan jangan ini ya, seperti yang kemarin kita pada saat pelaksanaan tahapan coklit ada 3.311 PPDP-nya KPU Kabupaten Kediri. 3.311 itu Iya, sesuai jumlah sesuai TPS. dengan jumlah TPS itu kami laksanakan rapid test semuanya. Dan alhamdulillah semua yang turun untuk melaksanakan coklit kita pastikan non reaktif sehingga jangan khawatir kepada masyarakat Kabupaten Kediri kalau didatangi oleh PPDP kita, petugas kami dari KPU untuk melaksanakan coklit, bahwasanya mereka sudah non reaktif dengan COVID, sehingga selain itu juga kami bekali Pak Nanang, dengan yang pertama ada masker ya. Masker kita himbau, masker yang sesuai PKPU 6 itu menutup hidung, mulut dan juga dagu. Menutup hidung, mulut, tapi mata tidak ditutup ya? Oh, tidak ditutup. nah. Okay. Kemudian kita bekali face shield juga, sarung tangan juga, hand sanitizer, dan kita himbau untuk tidak melakukan bersalaman ya dengan pemilik rumah. Kontak fisik. Fisik dengan pemilik rumah itu adalah salah satu pencegahan lah, bisa mencegah kemudian meminimalisir terjadinya penularan. Gitu. Kalau itu petugasnya, sekarang untuk nanti pemilihnya. Iya. Nah, apa pesan dari Bu Ketua kepada pemilih? Kalau petugasnya kan APD lengkap. Iya. Jangan-jangan malah nanti pemilihnya datang kemudian membawa membawa COVID atau membawa dia adalah resipien atau OTG bahasa sekarang, atau apa yang harus dilakukan oleh pemilih untuk biar nanti tidak menjadi sebuah klaster baru ini dalam proses pemilihan nanti. Apakah wajib memakai face shield juga, pakai sarung tangan? Begini, minimal memakai masker ya, karena masker itu sudah bukan barang langka yang semua orang nggak punya ya, semua pasti punya masker lah ya. Masker, kemudian nanti pada saat di bilik suara di TPS itu nanti setiap pemilih akan mendapatkan sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan sekali pakai. Ya. Jadi bisa tidak bergantian alat tidak kontak lah dengan alat coblosnya itu. Ya. Kemudian ada tintanya itu tidak dicelup, disemprot. Nah, ini kita juga masih menunggu ya. Tintanya biasanya kan ini coblosin ini ya. Berarti disemprot. Ya. Di kepala atau di mana itu semprotnya? Ya, tetap di tangan. Oh, tetap di tangan. Ya. Tangan. Itu, dan untuk tadi belum ini ya, tadi kan untuk meyakinkan bahwasanya memang petugas kami semuanya seperti KPPS nanti. KPPS juga nanti akan dilakukan rapid test ya. Sejauh ini aturannya kita masih ada rapid test Pak Nanang. Jadi dari KPU, jajaran KPU, kemudian PPK, PPS dan juga KPPS nanti akan dilakukan rapid test pada saat sebelum pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Artinya ada garansi bahwa petugasnya juga tidak akan menjadi sarana penularan COVID-19. Betul, iya. Oke, misalkan ini, kalau nanti misalkan ini ada orang yang terburu-buru mau kerja, mau mampir ke TPS ternyata ketinggalan
Nah, ketinggalan tidak bawa masker, apakah tidak boleh mencoblos? Atau apakah dikasih atau seperti Oh, apa iya. kira-kira Bu Ketua? Iya, baik. Jadi kita sediakan masker ya, kita sediakan masker dan kita tidak akan menolak lah pemilih yang tidak pakai masker. Cuman himbauannya untuk datang ke TPS itu memakai masker. Kalaupun tidak bawa, nanti kita sediakan masker Artinya, untuk pemilih artinya yang tidak menyediakan untuk semuanya, Iya, tidak. tapi kalau ada yang datang ternyata tidak bawa tetap disediakan. kita sediakan. Bukan semua dikasih ya, bukan semua dikasih ya. Tidak semua Karena saya khawatir nanti pemilihnya tidak semua bawa jalan semua. atau bawa masker dikantongi nanti untuk dapat masker dari KPU Iya, gitu ya. saya yakin masyarakat Kabupaten Kediri tertib lah terkait dengan pemakaian masker. Ya, karena lebih mahal harga kesehatan daripada Iya, harga masker. harga masker. Oke, Bu Ketua. Sekarang yang terakhir Bu Ketua. Nah, ini kita berharap jangan menyampaikan kira-kira agar masyarakat tahu, agar masyarakat bisa nanti terlibat apa saja nih yang dilakukan di KPU Kabupaten Kediri dalam rangka sosialisasi. Nah, bagaimana caranya itu yang dilakukan selama ini atau mau yang dilakukan ke depan? Sekali Ya, ke situ. baik, terima kasih. Seperti yang telah disampaikan ya, bahwasanya terkait dengan kita sudah melakukan sosialisasi dari media sosial, kemudian terkait ada webinar juga kemarin. Selanjutnya ini alhamdulillah podcast ya, nanti rencananya kita akan mendatangkan beberapa tokoh-tokoh ya yang akan bisa Bukan toko ya, tokoh-tokoh yang nantinya bisa kita ajak untuk melakukan sosialisasi ya, sosialisasi terkait dengan pemilihan serentak lanjutan 9 Desember 2020. Nah, itu kemudian, ini setelah ini kan sudah ada edaran ya bahwasanya sosialisasi dengan tatap muka itu bisa dilakukan dengan Sudah pernah atau baru ini? Sudah pernah dilakukan ya? Sebenarnya sudah pada pernah. saat sebelum COVID Sebelum itu. COVID-19. Cuman setelah COVID memang waktu itu kan ada himbauan untuk hanya daring saja. Sehingga kita dari KPU Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan dengan daring juga, melakukan webinar itu. Nah, kemudian ini sudah kemarin sudah kita minta kepada PPK kami untuk meminta daerah-daerah yang sinyalnya agak susah ini Pak Nanai. Jadi memang itu harus kita datangi. Seperti rumahnya Bu Ketua yang dulu itu ya. Oh iya, desa saya ya, saya harus bangga dengan desa Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Dusun Kandangan. Putuk, Desa Banaran, catatannya itu yang sulit sinyal itu ya. Iya, saya kalau ke rumah Kandangan itu harus keluar dulu kalau mau WA. Oh gitu ya. Kalau beli HP pakai sinyal Bu Ketua. Harus beli sinyalnya sekalian gitu ya. Apalagi Bu Ketua kira-kira? Jadi tatap muka bisa ya, ke depan tatap muka bisa ya. Bisa. Tapi apakah di semua tempat atau seperti apa itu? Tadi seperti yang saya sampaikan, kita kerjasama dengan teman-teman yang di PPK ya, untuk mencari lokasi-lokasi yang tidak terjangkau dengan sinyal ya. Maksudnya ya susah sinyalnya ya, kita nanti adakan sosialisasi secara tatap muka. Catatannya tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, itu memakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, nanti akan kami sampaikan pada saat kita mau melaksanakan sosialisasi. Nah, selanjutnya kita punya Pak Nanang mobil pintar ya, mobil pintar MPP, mobil pintar pemilu ya. Nah, itu rencananya juga ke depan nanti akan kita keliling untuk semacam kayak ledang, nanti kita poskan di suatu tempat, kita berpindah-pindah. Nah, ini dalam rangka juga sosialisasi terkait dengan pemilihan 9 Desember. Oh, berarti mobilnya datang ke tempat, kemudian menyampaikan sosialisasi gitu ya. Siapa petugasnya itu? Gantian berarti? Ya, nanti akan dijadwal lah. Dijadwalkan, oke. Jangan khawatir Pak Nanang ya, nanti dijadwalkan oleh tim Parmas. Nah. Oke, Bu Ketua, ini yang terakhir. Ya. Pesan endos khusus untuk warga Kabupaten Kediri agar hadir, kira-kira apa? Nah, ini harus yang mengena gitu, karena biasanya generasi Bu Ketua itu generasi yang bisa dimasukkan generasi milenial itu ya. Kira-kira apa closing statement pada kali ini agar masyarakat mau hadir? Nah, itu terakhir. Ya, baik, terima kasih. Saya sangat berharap ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk hadir nanti 9 Desember. Tanggal 9 Desember hari Rabu. Hari Rabu ya, harinya hari Rabu ya. Hari Rabu 2020. Nanti silakan datang di TPS masing-masing yang telah terdaftar ya, karena kemarin sudah dicoklit. Monggo jangan khawatir terhadap petugas kami pastikan petugas kami
sudah melaksanakan rapid test ya, sudah bebas COVID lah. Siap. Kita sudah melaksanakan rapid test dan di sana juga di TPS kami juga akan sesuai dengan sesuai dengan protokol kesehatan, dijaga jaraknya, kemudian petugas kami memakai APD lengkap sehingga jangan khawatir ada penularan di sana. Kita sudah meminimalkan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI terkait dengan pengadaan TPS di 9 Desember 2020. Oke, terima kasih Bu Nini Tsunarmi, Ketua KPU Kabupaten Kediri sudah bergabung dengan Bincang Demokrasi Kediri. Catatannya adalah bahwa ayo bersama-sama kita sukseskan tanggal 9 Desember datang ke TPS, pilih pemimpin sesuai kata hati. Kediri selalu di hati, closing. Kita selamat ketemu nanti di season selanjutnya Bincang Demokrasi Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.